bahwa kemarin saya datang ke Kota Lima, Lampung Barat. Lampung Barat. Oke. Ternyata indeks kerukunan beragamanya naik dari 78 di tahun 2020 di 84. Saya tanya, di Bali lihat apa sih? Lautnya Lampung tuh nggak kalah bagus sama Bali. Iya. Ayo kita promosikan Lampung sebagai daerah wisata. Jangan bertani lama. Tapi boleh bertani. Tapi tugas Anda setelah bertani, kita majukan pariwisata kita. Maka saya membuat konsep namanya Dewi Lipung. Oh, itu apa itu, Pak? Apa tuh Dewi Lipung? Oke. Maka hari ini saya konsep ada subsidi gabah. Biarkan petani bahagia, harga gabah mahal, dibeli oleh pemerintah, dijual murah dengan subsidi gabah. Supaya orang kota seperti kita bisa dapat beras yang murah, dan petani tidak rugi. Harus dimulai kebanggaan sebagai orang Lampung, kebanggaan produk Lampung. Orang Lampung minum kopi Lampung. Pakai hiasan tapis Lampung. Ya kan kayak gudeg Jogja, pempek Palembang, kenapa kopi Lampung? Jadi kita harus bangga dengan potensi kita sendiri. Ya. Gimana dengan bahasa Lampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner. Kali ini di studio Rilis TV kedatangan tamu istimewa. Kalau beberapa waktu lalu kita berbincang di tempatnya beliau, sekarang beliau yang hadir di studio Rilis TV, yaitu Bapak Petrus Tjandra, calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung. Apa kabar Pak Petrus? Baik. Bapak, kita lihat selalu sehat, selalu energik Pak. Selalu hadir dalam setiap kesempatan di mana Bapak diundang. Apa resepnya itu, Pak? Resepnya gembira. Gembira. Saya mengatakan tadi saya tuh positive mind, positive life. Iya. Oke, itu udah jadi jawabannya ya. Betul, Pak. Let's think positive and everything will be positive. Siap. Terus Bapak sudah berapa bulan nih Pak keliling? Kita bersosialisasi Pak? Sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan ya. Kita beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 bulan lalu, kita sempat ngobrol ya Pak ya. Bagaimana seorang Petrus Tjandra yang rindu akan Lampung, yang ingin sekali membuat Lampung ini berkembang, maju dengan segala investasi yang ada. Hari ini kita akan berbincang hal lain pemirsa, bagaimana pembangunan Lampung, ada pariwisata, pertanian, bagaimana pendapat seorang Petrus Tjandra tentang indeks kerukunan beragama di Provinsi Lampung dan lain-lain. Ini mungkin merupakan akumulasi hasil dari keliling-keliling Bapak selama beberapa bulan ini. Bisa cerita Pak, apa yang menarik? Menarik sekali. Jadi ada oleh-oleh untuk Menteri Pariwisata. Oke. Bahwa kemarin saya datang ke Kota Lima, Lampung Barat. Lampung Barat. Oke. Ternyata indeks kerukunan beragamanya naik dari 78 di tahun 2020 di 84. Indeks kerukunan beragamanya. Padahal rata-rata nasional cuma 73. Oke. Jadi kita ini melewati rata-rata. Jauh melewati. Dan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Oke. Nah, menurut hemat saya bahwa sebagaimana saya harus sampaikan, pembangunan suatu daerah tergantung bahwa bagaimana tingkat keamanan dan tingkat kenyamanan investor dan tingkat kenyamanan pekerjanya. Jangan investornya nyaman, pekerja nggak nyaman. Betul. Atau pekerja nyaman, investornya nggak nyaman. Nah, salah satu indikatornya adalah kerukunan beragama. Nah, saya menarik sekali ini Novi. Karena kalau kita membuat pabrik, buat kebun tuh butuh waktu lama. Betul. Dan butuh waktu untuk meyakinkan pasar. Tapi pariwisata itu mulut ke mulut. Iya. Saya ini mohon maaf kepada kawan-kawan di Bali. Saya bertanya, di Bali lihat apa sih? Lautnya Lampung tuh nggak kalah bagus sama Bali. Iya. Malah di Lampung Barat itu, di pesisir barat, itu ombaknya itu one of the best in the world untuk surfer. Maka saya mengatakan, kalau Anda seorang surfer dan belum pernah ke Krui, Anda belum bisa mengawan, you are the surfer. Must come
to Krui. Datang dulu ke Krui. Datang dulu ke Krui. Baru diakui sebagai server Iya, ya. you can enjoy and say that you are a server. Iya, baik. Bapak ke Liwa, ke Lampung Barat. Setelah itu Bapak ke pesisir barat. Di sana Bapak dapatkan oleh-oleh bagaimana ternyata di situ indeks kerukunan beragamanya tertinggi di Indonesia. Salah satu yang tertinggi di Indonesia. Amazing. Iya. Jadi saya melihat bahwa selama ini dalam diskusi kita selalu mengatakan pariwisata. Tapi waktu itu orang mencibir. Siapa yang mau ke Lampung? Nggak aman. Iya, banyak begal dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak benar. Terbantahkan semua. Terbantahkan. Karena kemarin saya datang ke Liwa dan dia bilang di sini Kapolres banyak nganggurnya. Oh, karena nggak ada kejahatan. Nggak ada kejahatannya. Minim kejahatan ya. Minim kejahatan. Dan kedua, begitu rukunnya antara agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha dan agama Hindu. Rukun sekali. Jadi saya katakan, saya mengatakan Lampung kepada Bapak Menteri Pariwisata yang katanya juga sering ke Lampung dan mungkin orang Lampung juga tuh. Kan ada Menteri BUMN orang Lampung. Kan? Iya, betul. Pak Erick Thohir. Mari kita ke Lampung. Lampung will be one of the best tourism destination in the world, not only Indonesia, in the world. Okay. Kita bisa surfing, our surfer can enjoy one of the most beautiful wave in the world. Nggak kalah sama Gold Coast. Di Krui. Kemudian kita punya tempat yang begitu indah, sejuk, tidak kalah dengan Malang dan Swiss. Liwa. Dan biasanya kalau orang punya gunung nggak punya laut. Kalau ini lengkap, komplit. Di Lampung hanya 1 jam dari Liwa Anda ketemu Krui. Jadi mari kita promosikan Lampung, khususnya Lampung Barat dan pesisir barat, tempat destinasi wisata baru di Indonesia dan dunia. Oke. Selain itu Pak, di daerah lain seperti di Lampung Tengah, itu ada daerah khusus yang isinya orang Bali semua. Ada Kampung Bali. Mereka ketika kita datang ke sana, mereka merayakan acara keagamaan layaknya seperti di Bali. Nah, Bapak punya pendapat apa tentang ini? Itu yang merupakan karunia Tuhan kepada Lampung. Kita punya tempat wisata yang bagus dan kita punya orang Bali. Iya. Umat Bali di Lampung itu terbesar setelah Pulau Bali. Saya mengatakan kepada kawan-kawan umat Hindu Bali, mengapa ketika nenek moyang ada di Bali menjual hospitality, keramah-tamahan, kenapa di Lampung kok bertani? Oke. Jadi saya mengatakan perpaduan antara orang Bali, hospitality-nya Bali, keramah-tamahannya orang Bali, keamanannya Lampung, dan kegunaan beragama. Nah, selain itu juga saya mengatakan bahwa Lampung ini suatu suku yang sangat tinggi adabnya. Oke. Kenapa? Karena menurut antropologi, suatu suku yang punya aksara sendiri berarti suatu suku yang sudah tinggi peradabannya. Kita punya aksara Lampung. Betul. Nah, jadi Novi, saya terbuka matanya. Oke. Terima kasih ada pemilu sehingga saya pulang ke kampung. Jadi lebih tahu lebih banyak tentang Lampung. Betul, ya kan? Iya. Sebab saya tadi mengatakan di depan para konsultan, yang paling tahu Lampung harusnya orang Lampung. Jadi kalau kita buat satu studi tentang Lampung, mestinya kita inilah. Jangan orang luar ya. Jangan orang luar. Ya kan, kalau katanya Kimakam Sapa lagi. Kimak Ganta kapan lagi? Ijoji Mogam. Oke. Bapak segitu bangganya dengan itu, Bapak baru mendatangi 2 kabupaten dari banyak kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kita juga punya Waikanan, di mana di situ juga mereka mempromosikan wisata dengan wisata 1001 air terjun. Itu juga. Ya mungkin ketika nanti Pak izin, jika Bapak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk menjadi wakil di DPD RI, hal apa yang ingin Bapak perjuangkan? Hal ini sudah saya sampaikan ketika saya pertama kali mendaftar di KPU. Yaitu tanggal 5, bulan 5, peserta kelima, hari kelima, hari Jumat, dan jam 15. Salah satu program saya kalau Anda lihat nanti di Jati Digital adalah pariwisata. Mengapa? Karena pariwisata ini itu
mulut ke mulut lebih cepat dari internet. Gitu ya. Karena dia testimoni sifatnya ya. Betul, testimoni. Jadi jangan kita mencederai kedamaian di Lampung. Sekali orang bilang, jangan ke Lampung lah, nanti dibegal, susah kita. Iya. Itu harus dibuang itu Pak. Betul. Dan saya bangga betul dan saya percaya. Maka saya akan mengajak semua kawan-kawan kita untuk mempromosikan Lampung. Di mana kita punya iconic thing. Ya, saya tadi bertanya kepada Novi, kalau Anda ke Jogja makannya apa ya? Gudeg. Oleh-olehnya apa ya? Batik biasa itu ya. Batik. Ke Palembang makan apa ya? Pempek. Ke Lampung? Iya. Kita harus punya iconic thing. Iya. Makanan, mungkin seruit Lampung. Seruit Lampung gitu. Dan kemudian kita punya tapis. Tapis Lampung. Nah, iya. Karena wisatawan sangat menghargai yang namanya budaya, kesenian, dan buah tangan. Bukan hanya cetakan mesin. Ya, yang merupakan kearifan lokal ya Pak ya? Betul. Jadi saya katakan, sebelum kita bicara hardware, kita bicara software. Dulu. Kita bicara budaya, orang Lampung orang yang ramah. Betul. Ditambah dengan memang Bali, dia sudah punya ciri khas. Dia punya identity. Saya meminta tolong kepada para tokoh-tokoh umat Bali. Ayo kita promosikan Lampung sebagai daerah wisata. Jangan bertani lama. Tapi boleh bertani. Tapi tugas Anda setelah bertani, kita majukan pariwisata kita. Maka saya membuat konsep namanya Dewi Lipung. Oh, itu apa itu Pak? Apa tuh Dewi Lipung? Dewi Lipung, apa itu Pak? Desa Wisata Bali Lampung. Wow, Desa Wisata Bali Lampung. Jadi di mana tempat yang indah dikelola oleh orang Bali dengan budaya perpaduan Bali dan Lampung. Kalau bisa bahkan Lampung bisa menjadi Bali kedua gitu ya? No. We must be better than Bali. Lebih baik harus lebih baik dari Bali. Kenapa? Karena sekarang pemerintah mempromosikan Lombok. Cepat tuh. Iya. Saya bilang, dan Lombok punya ciri khas. Iya. Tidak Bali kedua. Lombok is Lombok. Lampung is Lampung. Lampung punya ciri khas. Dengan segala kelebihan yang ada. Dengan segala kelebihannya. Ya, saya yakin kali kalau kita mulai bersama-sama, Lampung akan jadi daerah tujuan wisata yang tidak kalah dengan Bali. Kenapa? Kita punya 1000 air terjun. Iya. Kita punya gajah. Kita punya agroturism. Iya. Kita punya industri yang bisa menjadi factory tourism dan sebagainya. Iya. Kalau kita di Australia, itu ada mining tourism. Selama ini kesannya tambang itu merusak lingkungan. Di Australia itu membayar. Jadi tempat wisata. Tempat wisata. Dia berwisata ke pabrik, industri. Lihat bagaimana membuat nanas, bagaimana bagaimana membuat nanas, bagaimana membuat tapioka, bahkan menjadi wisata edukasi. Dan pabrik gula terbesar ada di Lampung. Pabrik nanas ada di Lampung. Iya betul. Nah, coba kita mulai sesuatu yang Lampung based tourism, tapi dimulai dengan hospitality atau kerukunan beragama dulu. Sebenarnya hospitality sudah ada sih di Lampung. Sudah ada. Mungkin lebih ditambah lagi. Hanya mungkin dulu dinodai dengan segelintir oknum yang mengatakan jangan ke Lampung, banyak begal. Karena kalau hal yang kurang baik itu cepat ya Pak ya? Betul. Cepat untuk menyebar, bahkan orang jadi terpancing. Kalau yang bagus, agak sulit memperjuangkan. Betul. Ada yang bilang, if you do something good, nobody remember. Betul. If you do something bad, nobody forget. Ingat terus jadi. Ingat terus dia. Baik, kita sedikit beralih Pak. Tadi begitu menggebu-gebunya seorang Petrus Tjandra, membanggakan potensi wisata yang ada di Lampung. Bagaimana dengan potensi pertanian? Nah, ini hal yang sangat penting. Saya mau bertanya sama Novi sebagai yang nanti. Iya. Waktu SD Novi pernah bicara negara kita negara agraris. Ya. Mayoritas bangsa kita adalah petani. Jadi tolong di-keep ya in mind. Bangsa kita mayoritas petani. Saya ingin tanya, kalau Anda seorang pemimpin mayoritas petani, kalau petani senang, Anda senang nggak? Iya dong.
Betul dong. Jadi Iya. artinya saya berpesan atau mengirimkan pesan kepada para pimpinan calon presiden Republik Indonesia. Kalau Anda mau menang, sejahterakanlah petani. Karena petani adalah mayoritasnya. Setuju nggak, Novi? Ada juga yang bilang karena petani adalah sumber kehidupan. Gitu. Betul. Tapi saya ingin bertanya sama Novi. Kalau Novi petani durian, senang nggak harga durian mahal? Harga durian mahal, saya petani durian, seneng dong. Senang. Kalau Anda petani padi, senang nggak kalau harga gabah mahal? Seneng dong. Senang. Kenapa kalau gabah mahal kok pemerintah pusing? Cepat-cepat import beras. Iya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Iya, kepada iya. semua pimpinan dan calon pimpinan nasional. Bahwa petani itu sudah bekerja tanpa digaji. Betul. Petani tidak pernah meminta gajinya walaupun UMP untuk dia bekerja. Iya. Tapi sukarela. Tetapi mengapa ketika dia mau menikmati harga gabah yang mahal, tiba-tiba pemerintah import beras untuk menurunkan harga beras? Iya. Apa yang salah di situ, Pak? Nah, karena menurut saya apa yang salah datanya atau salah filosofinya? Iya. Saya mau tanya, masih betul nggak data bahwa penduduk kita tuh mayoritas petani? Untuk saat ini, Ada yang bisa buktikan itu? ya. Mungkin Kalau itu betul, maka pemerintah nggak usah takut. Kan yang tidak senang cuma orang kota nanti. Iya. Kalau mayoritas senang, kalau Petani ibu, senang. maka pemerintah akan aman. Iya. Tapi tentu kita kan juga punya orang kota, Iya. seperti Novi dan saya. Iya. Nah, untuk itu saya bilang, Novi pernah dengar subsidi BBM, Novi? Iya, pernah. Yaitu kita itu kalau BBM-nya mahal, pemerintah import BBM dengan harga mahal, dijual Murah. untuk mensubsidi para pemilik mobil. Iya. Novi, tadi saya baru dibantu sama rekan saya. Mungkin Novi tahu, perbandingan mobil di Indonesia dengan jumlah manusia itu berapa, Novi? Atau berapa persen orang Indonesia yang punya mobil? Datanya nggak begitu paham, Pak. Tadi saya Hanya- dapat kata data statistik dari BPS, mobil dibanding manusia itu 1:53 di Indonesia. 53 orang Orang baru satu. satu mobil. Jadi artinya jumlah pemilik mobil itu di bawah 2%. Iya. Mengapa pemerintah rela buang duit, buang devisa untuk beli BBM untuk Mensubsidi. mensubsidi yang punya mobil? Oke. Maka hari ini saya konsep ada subsidi gabah. Biarkan petani bahagia, harga gabah mahal, dibeli oleh pemerintah, dijual murah dengan subsidi gabah. Oke. Supaya orang kota seperti kita bisa dapat beras yang murah, Murah. tapi petani tidak. Tidak rugi. Tidak rugi. Oke, baik. Pertanian kita sudah ngobrol tentang indeks kerukunan beragama juga Bapak sudah sampaikan. Begitu berkesannya Bapak ketika datang ke Liwa, Lampung Barat. Terus tadi kita barusan ngobrol. Kalau untuk potensinya sendiri, kita dulu waktu saya kecil, apa Lampung terkenal dengan apa? Lada dan kopi. Ya. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Masih. Masih? Cuma coba kita lihat. Hampir semua di mall-mall, kita ada Starbucks, Coffee Bean, yang lokal ada Els Cafe. Iya. Kenapa tidak ada yang bilang Kopi Lampung Lampung. Coffee? Oke. Bayangkan 1 kilo kopi itu hari ini udah naiknya 50, 1 kilo kopi. 1 kilo kopi. Secangkir kopi di Coffee Bean 50.000. Mungkin hanya berapa gram. Betul. Kenapa nggak kita buat brand image? Padahal bisa aja mereka tuh ngambil kopi aslinya dari Lampung juga ya Pak? Ya? Mungkin, Iya. sangat mungkin. Iya. Karena di sini sudah begitu banyak Betul. Nestle Iya. punya industri kopi. Iya. Ini maksud saya harus dimulai kebanggaan sebagai orang Lampung dan kebanggaan produk Lampung. Iya. Orang Lampung minum kopi Lampung. Pakai hiasan tapis Tapis Lampung. Lampung. Ya kan kayak gudeg Iya. Jogja, pempek Palembang. Kenapa kopi Lampung? Jadi kita harus bangga dengan potensi kita sendiri. Iya. Itu maksudnya ya Pak ya. Gimana dengan bahasa Lampung? Nah, ini yang saya ingin menghimbau pemerintah. Saya selalu mengatakan, Novi, kalau Novi punya kawan, family yang sekolah di Jogja, Novi, 6 bulan dia di sana, dia bahasanya apa, Novi? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Iya. Kawan-kawan dari Jawa datang ke Lampung di 1905, Novi. Udah 118 tahun. Bahasanya tetap Tetap Jawa? ada apa ini?
tidak mempengaruhi jadi bahasa Lampung itu untuk para pendatang ya? Menurut saya mungkin juga kita menghimbau pemerintah, budayawan, ahli pendidikan, supaya budaya lokal itu dilestarikan. Misalnya saya usul kepada Pemda supaya ada 1 hari dalam tiap minggu semua ASN harus berbahasa Lampung. Begitupun dengan sekolah-sekolah mungkin ya, Pak ya? Misalnya 1 minggu sekali ada pelajaran bahasa Lampung. Dan dipraktekkan langsung? Iya. Oke. Dan ada ujian daerah dan bahasa Lampung. Dengan demikian, ini adalah harta budaya kita. Ya. Jadi saya bilang, kalau kita tidak menghargai budaya kita, siapa lagi? Betul. Karena setiap suku bangsa yang sudah punya aksara sendiri, itu suatu hal yang sudah tinggi peradabannya. Ya. Dan kita bangga jadi anak Lampung. Bapak bangga jadi anak Lampung? Sangat bangga. Bapak lahir di Lampung? Betul. Orang tua lahir di Lampung. Sampai kakek pun lahir di Lampung? Betul. Luar biasa. Jadi, mungkin satu-satunya nih. Saya bilang, kalau Anda datang ke Cimeng, itu ada satu jembatan beton yang melengkung. Iya, yang kecil itu ya? Itu. Dulu besar. Oh, dulu besar ya? Dulu karena kita kecil, dia besar. Iya. Jadi karena jembatan tanpa tiang, jembatan beton gitu. Iya. Itu dibangun oleh buyut saya. Oh iya. Jadi artinya minimal ada peninggalan dari buyut saya. Jadi ayahnya kakek saya yang membangun itu. Memang dia datang dari negeri Tiongkok. Legend itu ya. Legend. Tapi kakek saya sudah lahir di Lampung. Siapa nama buyutnya, boleh tahu nggak Pak? Waduh, saya juga nanti saya tanya. Tapi legend ya Pak ya? Bisa legend. ngomong. Jadi dia itu legend di Lampung. Dan contohnya juga ada satu legend yang saya ingin angkat. Pahlawan nasional yang membantu kemerdekaan, namanya Tan Seng Beng. Tercatat sebagai pahlawan nasional. Oke. Tapi kok nggak dia yang kenal di Lampung? Padahal orang Lampung? Orang Lampung. Oke. Dia kalau Anda klik Tan Seng Beng, dia adalah membantu kemerdekaan Indonesia. Ikut berjuang ya Pak? Ikut berjuang. Nah jadi saya bilang, mari kita lupakan yang namanya perbedaan suku, ras, dan agama. Kita satu bangsa Indonesia. Sejak 1928 kita bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Iya. Nah kalau ditambah satu, kalau bisa juga bahasa Lampung dilestarikan. Seorang Petrus Tjandra yang begitu nasionalismenya tinggi, begitu ingin daerah kelahirannya, mohon maaf, padahal Bapak kan bukan orang Lampung aslinya kan? Ya saya bilang begini, kalau ngomong asli, pernah baca sejarah nenek moyang bangsa kita dari mana asalnya? China ya Pak? Dari Yunan. Dari Yunan. Coba Anda klik, nenek moyang dari Yunan. Kalau di ujung-ujung kita dari sana juga. Dari suku Mongoloid. Cuma ada yang datang lebih dahulu, ada yang belakangan. Ada yang nyusul ya? Saya mempromosikan kalau suatu ketika saya undang Novi datang ke kota Kunming di Yunan. Anda akan makan ondel-ondel yang persis seperti di Jakarta. Persis. Dan karena memang di sana. Asal muasalnya memang dari situ. Dan begitu banyak umat Muslim di sana. Oke. Jadi kalau Anda datang ke sana, Anda menemukan budaya yang sangat mirip. Karena memang membuktikan bahwa dulu ada jalur sutra itu, mereka itu dengan tin belt, dengan rakitnya ke Indonesia. Oke. Dan setelah podcast ini, coba saya minta Novi melakukan search nenek moyang Indonesia dari Yunan. Itu terbukti. Oke. Jadi sama kita dari sananya. Oke. Ya. Jadi jangan lihat dari mana asalnya, suku bangsanya apa. Kita semua Indonesia. Indonesia. Oke. Pak. 28 Oktober 28. Kita sudah bersumpah untuk itu. Bersama. Pak Petrus Tjandra. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Boleh. Kayaknya seru banget nih obrolannya. Betul. Oke. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih untuk semangat yang Bapak gelorakan untuk masyarakat Lampung khususnya, supaya kita bangga dengan apa yang kita punya. Kita harus bangga jadi anak Lampung. Harus bangga jadi anak Lampung dengan semua potensi yang ada. Kalau Kimak Kang, siapa lagi? Kimak Ganta, kapan lagi? Ijo Jumogam. Ijo Jumogam. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi wakil dari Lampung dalam menjadi anggota DPD RI ya Pak ya, sehingga apa yang Bapak cita-citakan, apa yang Bapak bikin gemes itu bisa Bapak realisasikan. Terima kasih Novi. Membuat Lampung menjadi maju lagi. Terima kasih Pak. Lampung bisa. Bisa, Lampung bisa. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita pada hari ini dalam podcast kami di Rilis Corner bersama calon anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Bapak Petrus Tjandra.
Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya dengan suasana yang lebih serius lagi, lebih seru lagi dengan obrolan yang nggak kalah seru dari hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat Natal ya Pak.